Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satu satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan yang bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut Thomson, dalam bukunya mengungkapkan bahwa ada 3 macam saling ketergantungan di antara satu satuan organisasi. Yang pertama adalah saling ketergantungan yang menyatu atau full interdependent. Yang kedua adalah saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependent. Yang ketiga adalah saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependent. Ketiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, misalkan full interdependent, memiliki hubungan divisi antar produk A dan divisi antar produk B. Sequential interdependent memiliki keterkaitan antar departemen, seperti departemen pembelian terhadap departemen produksi. Sedangkan reciprocal interdependent memiliki ketergantungan antara bagian. Misalkan, bagian pemeliharaan bergantung pada bagian operasi, yang kemudian akan mendapatkan feedback dari bagian tersebut dan disampaikan kepada bagian pemeliharaan kembali. Masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif. Leuron dan Lodge dalam buku Handoko telah mengemukakan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara bermacam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif. Tipe perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, perbedaan dalam orientasi waktu, perbedaan dalam orientasi antar pribadi, dan perbedaan dalam formasi struktur. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Dalam perbedaan ini, para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Contohnya, bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor penting mencapai suksesnya organisasi, sedangkan bagian pemasaran mengemukakan bahwa desain produk sebagai yang paling esensial. Kemudian, perbedaan terhadap orientasi waktu. Dalam perbedaan ini, manajer produksi lebih memperhatikan masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam jangka pendek, sedangkan bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dalam masalah jangka panjang. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Dalam perbedaan ini, kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar proses produksinya lancar.
sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat dan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang terakhir adalah perbedaan dalam formalitas struktur. Perbedaan ini menuntut bahwa setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan balas jasa bagi karyawan. Pada departemen produksi misalnya, kuantitas dan kualitas diawasi secara ketat. Proses evaluasi dan balas jasa juga dilakukan secara formal. Berbeda halnya dalam departemen personalia, yang standar pelaksanaannya dapat lebih longgar, yaitu karyawan dievaluasi kualitas kerjanya selama periode tertentu. Kemudian dari perbedaan-perbedaan tersebut, ada 3 pendekatan pencapaian koordinasi yang efektif. Ketiga pendekatan ini dimulai dari teknik-teknik manajemen dasar, meningkatkan koordinasi potensial, dan mengurangi kebutuhan akan koordinasi. 3 mekanisme pengkoordinasian dengan teknik-teknik manajemen dasar. Yang pertama adalah hierarki manajerial, menyangkut rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas yang dapat menumbuhkan integrasi apabila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua adalah aturan dan prosedur, yang merupakan keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian rutin sehingga lebih efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan, merupakan pengembangan rencana dan tujuan yang dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran yang sama. Kemudian, untuk meningkatkan koordinasi potensial, dapat dilakukan melalui sistem informasi vertikal, adalah peralatan melalui mana data saluran tingkatan-tingkatan organisasi. Jadi hubungan antara sistem informasi tersebut disalurkan melalui tingkatan-tingkatan dalam organisasi, dari tingkatan yang terendah sampai dengan yang tertinggi ataupun sebaliknya. Yang kedua, hubungan-hubungan lateral. Hubungan-hubungan lateral dilakukan melalui pemotongan rantai perintah. Hubungan lateral ini membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan itu ada. Ada beberapa hubungan lateral yang ada dalam organisasi, seperti kontak langsung antar individu, panitia, maupun satuan tugas. Pendekatan yang ketiga adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Dilakukan melalui penciptaan sumber daya tambahan, yaitu memberikan kelonggaran bagi satuan kerja, seperti penambahan tenaga kerja, bahan baku, waktu, tugas yang diperingan, sehingga masalah yang timbul akan berkurang. Yang kedua adalah penciptaan tugas yang dapat berdiri sendiri, melalui pengurangan kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan organisasi. Misalkan, kelompok tugas yang berdiri sendiri diserahi suatu tanggung jawab yang penuh atas salah satu organisasi operasional ataupun perusahaan. Rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali yang dimaksud adalah jumlah karyawan yang melapor langsung kepada seorang manajer.
Rentang kendali yang sempit, maka hanya terdapat sedikit karyawan yang berada di bawah seorang manajer. Sedangkan rentang kendali yang melebar menunjukkan bahwa manajer mengendalikan banyak karyawan. Keputusan tentang rentang kendali adalah menyangkut apakah organisasi akan lebih efektif apabila rentang kendalinya lebar ataupun sempit. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer ataupun atasan. Rentang manajemen sering juga disebut dengan istilah-istilah seperti span of control, span of authority, span of attention, dan span of supervision. Span of control berarti kemampuan pemimpin untuk mengatur bawahannya. Span of authority merupakan kemampuan pimpinan untuk mengambil suatu tindakan terhadap bawahannya. Span of attention berarti kemampuan pemimpin untuk memberikan perhatian kepada bawahannya, sedangkan span of supervision merupakan kemampuan pemimpin untuk mengawasi bawahannya. Ada dua alasan utama mengapa penentuan rentang manajemen yang tepat merupakan hal yang penting. Yang pertama adalah rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisiensi manajer dan pelaksanaan kerja yang efektif dari bawahannya. Yang kedua adalah adanya hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Terlalu melebarnya rentangan dapat berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Rentangan yang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol dengan banyak pengawasan di antaranya manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Kemudian muncul pertanyaan, berapa jumlah rentangan yang ideal? Dalam berbagai sumber, jumlah rentang manajemen yang tidak ideal tidak ada jumlah yang mutlak yang dapat menentukannya, karena tergantung pada banyaknya variabel seperti besarnya organisasi, teknologi, spesialisasi, kegiatan rutin, tingkatan manajemen, dan sifat pekerjaan lainnya. Namun, Henry Fayol mengemukakan bahwa jumlah maksimum yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah satu pengawas produksi mengawasi sekitar 20 sampai 30 karyawan, sedangkan satu kepala pengawas produksi mengawasi 3 sampai 4 pengawas produksi. Kemudian ada juga beberapa pendapat lainnya yang menyatakan bahwa jumlah rentangan antara 3 sampai dengan bawahan merupakan rentangan yang ideal. Untuk mengetahui jumlah hubungan potensial yang mungkin terdapat antara manajer dengan bawahannya dapat dihitung dengan rumus R sama dengan N dikali 2/2 pangkat N plus N minus 1. Dengan R menunjukkan hubungan dan N merupakan jumlah bawahan yang ditugaskan pada kelompok komando manajer. Alasan mengapa digunakan rentang manajemen yang melebar. Yang pertama adalah untuk mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi, maka lebih besar kemungkinan penyimpangannya.
Yang ketiga, penambahan tingkatan manajemen juga memakan biaya. Dan yang keempat, penggunaan sumber daya manajer menjadi lebih efisien. Kemudian ada alasan digunakannya rentang manajemen yang menyempit. Di antaranya adalah moral dan produktivitas karyawan akan meningkat. Rentang yang terlalu melebar berarti manajer tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan. Yang ketiga, koordinasi berkembang dengan baik karena setiap individu harus mengelola fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen seperti kesamaan fungsi-fungsi, kedekatan geografis, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, perencanaan yang dibutuhkan manajer, dan bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Kesamaan fungsi-fungsi. Semakin jelas fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka rentangan semakin melebar. Berkaitan dengan kedekatan geografis, semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, maka rentangan manajemen semakin melebar. Pada tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, maka rentangan semakin melebar. Kemudian, pada tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, semakin berkurangnya koordinasi yang dibutuhkan, maka rentangan manajemen juga semakin melebar. Pada perencanaan yang dibutuhkan manajer, semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka rentangan manajemen semakin melebar pula. Dan pada bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas, lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsinya seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, maka rentangan manajemen akan semakin melebar. Kemudian ada pedoman lainnya yang dapat dipakai untuk menentukan rentangan manajemen yang mencakup faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi. Rentang manajemen dapat relatif melebar apabila pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasi stabil, pekerjaan bawahannya merupakan pekerjaan yang sejenis, bawahan dapat bekerja tidak tergantung dengan satu orang yang ada. Bawahan dapat bekerja tanpa ketergantungan dari orang lain. Prosedur-prosedur dan metode-metode yang dibuat secara baik dan telah diformalisasikan. Dan pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan bawahan, seperti bawahan merupakan karyawan terlatih yang baik untuk pekerjaan tertentu, dan bawahan senang bekerja tanpa pengawasan yang ketat. Faktor yang ketiga adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan, seperti manajer merupakan manajer yang terlatih, yang baik, dan berkemampuan tinggi. Manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasannya. Manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan yang pengawasannya lama dilakukan. Dan manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada pengawasan yang ketat. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.